sangat bagus apa yang disampaikan Ustadz Fahmi tentang politik ya. Banyak apa yang disampaikan, kritik-kritik tajam dan juga sindiran-sindiran yang tajam. Saya ingin bertanya, apakah materi yang seperti ini, yang kritis ini juga pernah disampaikan di Indonesia Damai Indonesiaku? Karena saya pernah juga melihat di TV One itu materi yang disampaikan Ustadz Fahmi itu biasa-biasa saja, yang umum-umum saja. Jadi apakah ini karena Ustadz Fahmi tidak berani atau bagaimana? Karena berbeda sekali yang disampaikan di sini dengan yang di Damai Indonesiaku. Di Damai Indonesia itu biasa ya, itu materi-materi yang umum, ya, kurang tajam. Kalau di sini berani. Apakah Ustadz Fahmi karena takut dipenjara atau gimana ini? Terima kasih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah di Damai Indonesia itu sudah ditentukan topiknya. Jadi saya menyampaikan sesuai topik. Pernah dulu beberapa kali agak keras sebelum pandemi ya. Setelah itu sempat diparkir, saya tuh tidak di TV One, diparkir 6 bulan lebih gitu. Iya, ada. Yang kedua, selain topik sudah ditentukan, ada tema-tema yang dipilih oleh TV One itu untuk saya itu sebenarnya tema-tema yang menurut mereka ini cocok buat saya. Ya, hal-hal yang bersifat ada kritik juga. Nah, biasanya ketika menyampaikan itu saya datar. Ya, tapi ketika tanya jawab, nah itu baru keluar. Jadi nontonnya harus selesai. Kira-kira begitu. Nah, kenapa? Karena biasa yang membawa acara hostnya itu suka mancing-mancing pertanyaan. Nah, di situ baru keluar aslinya saya itu di situ. Gitu, Pak. Jadi ya kalau nonton TV One harus siap sampai akhir, kira-kira begitu ya. Jadi lihat tanya jawabnya bagaimana bisa. Biasanya yang dimintakan saya itu tema-tema tentang yang mengkritik liberal ya, aliran-aliran sesat gitu ya. Kalau disuruh mengkritik pemerintah, sayanya nggak pernah itu TV One. Gitu. Jadi sesuai tema, Pak. Ya, nggak bisa kita ngomong di luar tema itu kan. Hanya kalau emang ada pertanyaan yang menyerempet di sesi tanya jawab, dialog dengan audiens, baik yang hadir di masjid itu atau melalui media sosial, nah itu baru kita jawablah apa adanya seperti itu. Jadi saya kira itu biasa ya, wajar ya, dan tidak ada masalah. Jadi soal takut atau tidak ya, biasa di khutbah-khutbah saya kayak pidato ceramah saya itu ada selalu di YouTube ya, selalu diupload. Jadi bisa nanti Bapak Ibu lihat channel saya, di subscribe ya, biar nambah gitu ya, di like ya, kemudian dikomentari lah silahkan gitu. Jadi apa tema-tema yang saya tuh orangnya tipenya kalau menyampaikan khutbah Jumat itu tidak bisa menyampaikan tema yang datar. Kewajiban sholat itu udah biasa ya, kewajiban bakti sama orang tua ya memang perlu diingatkan, tapi itu di pengajian-pengajian biasa itu ya sudah diingatkan. Nah, khutbah Jumat ini harusnya beda. Dia harus mengangkat masalah-masalah yang bersifat publik. Karena apa? Karena itu kan berkumpulnya seluruh umat Islam ya. Mereka datang ke masjid itu bukan untuk menghabiskan waktunya percuma gitu. Hanya duduk datang ya, kemudian tidur. Ya, kalau tidak menarik kan tidur dia pasti itu. Apalagi kalau lagi musim panas gini, capek, belum makan, pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Ya. Maka membangkitkan gairah umat itu ya melalui khutbah, tapi perlu disampaikan dengan tegas tapi terukur. Ya, tema-tema itu yang selalu saya sampaikan seperti itu, ya. Dan temanya berkaitan dengan banyak hal, banyak topik. Jadi kalau dirasa di Damai Indonesia itu
ya belum nendang, ya temanya lihat di YouTube saya. Jadi ada macam-macam di situ, ada khutbah Jumat, ada menjawab aliran sesat, ada menjawab ini macam-macam ya. Saya kira itu. Demikian. Allah alam bisawab. Begini Ustadz, sering kita itu kalau sudah bicara politik di medsos atau di satu kelompok grup begitu, ini kadang dianggap alergi, dan yang nentang malah ya orang kita sendiri, orang Islam sendiri ini ya, sehingga kadang-kadang sulit kita ini ingin menyampaikan satu kebenaran, menguatkan begitu, yang nentang orang kita sendiri. Kita pernah dengar dari satu ustadz itu ada yang menyampaikan, kalau kita tuh menghilangkan politik dari agama, kita bisa terus syahadat ulang, karena politik bagian daripada agama. Sementara kalau kita menyampaikan sedikit tentang politik saja, ini kadang-kadang seolah seperti alergi. Jangan di sini, nanti kita pecah nanti. Ini yang sering kita dengarkan. Sehingga bagaimana sikap kita kemudian menyampaikan satu kebenaran, menguatkan begitu, yang paling mudah kan dengan media sosial. Nah, sementara di media sosial justru teman kita sendiri yang menentang. Bagaimana sikap kita menghadapi ini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar ma'ruf nahi mungkar ya, dalam berdakwah, dalam menyampaikan materi, ataupun kita tawassaw bil haq tawassaw bis sabr kepada sesama. Ya, terutama sekarang kan eranya media sosial gitu ya. Itu juga perlu memperhatikan rambu-rambu. Bedakan antara mana yang memang itu fakta dengan yang masih katanya-katanya ya, atau hoax ya. Nah, kita jangan mudah menyebar itu. Kadang-kadang video yang tidak ada kaitannya, tidak konteks sesuai konteks yang sekarang, kemudian kita upload ulang, lalu kemudian kita berikan caption baru, dibumbui baru untuk ini. Nah, itu saya kira tidak pas. Ya, atau mengutip banyak hal yang kemudian tidak pas dengan konteks saat ini. Nah, itu. Jadi perlu kita tahu rambu-rambunya. Ya. Nah, di satu sisi sikap alergi seperti itu juga sebenarnya tidak menguntungkan kita. Ya, tidak menjadi karakter umat Islam ketika dia itu alergi ketika bicara tentang politik ya. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan bahasa politik, gunakanlah bahasa yang menjadi istilah ya dalam dakwah ya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Nah, menyampaikan tausiah itu ya sebaiknya juga tidak menunjuk orang per orang. Ya, tidak menunjuk orang per orang. Karena biasanya itu akan dijadikan sebagai alat senjata untuk menjerat ya seseorang dengan pasal pencemaran nama baik dan sebagainya. Gitu ya. Maka hindari menunjuk orang per orang. Ya, menunjukkan ini saja fenomena umum yang sekarang memang orang sudah tahu, ya. Udah paham. Ketika saya menyampaikan tadi kan sini saya udah paham. Oh, ini kan, oh ini ke sini kan gitu. Jadi tanpa menyebut nama atau inisial, enggak usah, ya. Enggak usah disebut nama inisial, enggak usah. Ya, jadi sama seperti dulu zaman Orde Baru, Orde Lama ya, Orde Baru, kemudian awal reformasi, itu dulu ulama itu ya kritis-kritis. Ya, namanya ulama itu kritis ya. Dulu yang kritis kepada Orde Baru itu banyak dari kalangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu kritis sekali kepada Pak Harto itu. Ya nggak tahu apa sebabnya ya. Mungkin kita tahu sebabnya itu. Ya, kebijakan-kebijakan itu ya. Kemudian berganti kepemimpinan ya, berganti situasi sosial politik ya, berganti juga modelnya, gayanya begitu. Nah, di Muhammadiyah itu juga saya melihat kalau Muhammadiyah itu saya lihat di akar rumputnya itu konsisten. Maksud saya konsisten begini, ya datar kemudian ya sama gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Ya kritisnya tetap kritis. Tetapi yang namanya
pimpinan organisasi atau elit ormas itu harus pandai-pandai menyikapi, ya, memposisikan diri. Tidak bisa seradak seruduk, ya, tidak bisa asal tembak, tidak bisa asal keras gitu ya. Sebab yang di bawah ini adalah gerbong masyarakat, ya. Di bawah ini adalah jamaah, di bawah ini adalah kepentingan dakwah. Jadi bisa kita menyampaikan kritik sekeras apapun, ya, kalau dalam konteks elit ormas itu, tetapi tetap kita bisa bekerja sama, ya. Tidak harus misalnya satu masalah yang kita kritik lalu kemudian kita menutup semua pintu untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, bermitra dengan pemerintah. Karena walau bagaimanapun, ya, pemerintahan dia tetap orang Islam juga, saudara-saudara kita, ya, ya istilahnya nggak sampai derajat Fir'aun gitu ya, nggak sampailah derajatnya seperti Abu Lahab gitu ya, ya. Nah tetap harus kita rangkul, ya, bukan kita piting, ya. Nah merangkulnya itu sambil apa? Bisiki kebaikan, ya, cegah dia dari berbuat mungkar, dari berbuat kejahatan itu. Nah itu saya kira akan lebih efektif, ya. Dan terus mendorong umat ini terus untuk maju dalam semua hal, maju dalam yang juga harus kita introspeksi itu. Kenapa? Kita jangan hanya bisa mengkritik orang atau mencela mereka yang katakan tanda petik tidak berpihak gitu ya, atau tidak baik gitu. Tapi juga kita introspeksi sejauh mana ini kadar-kadar kita umat Islam, apalagi kalau bicara Muhammadiyah, itu yang masuk menjadi TNI, menjadi Polri, ya, menjadi hakim, menjadi jaksa, masuk di pemerintahan, menjadi kadar-kadar partai politik. Karena sekarang ini sejak reformasi itu Pak, yang menentukan situasi politik, sosial politik di Indonesia itu adalah kaderisasi kepemimpinan itu ada di tangan parpol, bukan di tangan ormas. Ya. Jadi parpol itu punya kekuasaan untuk menentukan orang-orangnya untuk apa? Menjadi penyelenggara negara. Apakah dia di eksekutif sebagai pemerintah atau legislatif, anggota dewan, dan yudikatif, hakim, jaksa dan seterusnya. Nah, kita ini kurang, ya, mendorong anak-anak kita lulusan-lulusan sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah banyak ya, jadi entrepreneur, jadi pegawai negeri, menjadi guru, menjadi ini macam-macam. Oke. Tapi yang di TNI Polri kurang. Ya, yang jadi jenderal lebih kurang lagi. Ya. Yang jadi di pusat-pusat pemerintahan, kader-kader yang di partai politik juga kita ini masih kekurangan. Jadi jangan kita berharap berekspektasi lebih banyak daripada yang kita harapkan kalau kita sendiri belum maksimal untuk mengamankan posisi-posisi itu untuk pembelaan terhadap Islam dan umat Islam gitu. Nah ini, jadi catatan saya begitu. Nah, kita masih kurang, makanya kita harus juga otokritik, kritik ke dalam. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain. Kenapa sih begini, kurang berpihak begini? Ya karena nggak banyak kader-kader Islam itu yang di lembaga-lembaga tadi itu. Ya, kita akhirnya yang mengisi siapa? Ya kelompok, mohon maaf, yang nggak pernah ngaji. Ada semangat keislamannya, kita bersyukur ya. Ya, alhamdulillah gitu. Tapi kan ya ngisin-ngisini gitu ya. Ya, kenapa? Nggak ngerti, nggak ngaji gitu. Ya. Nah ini tolong kita perbaiki ini. Jangan hanya bisa menyalahkan orang, tapi kitanya yang juga harus dituntut. Kenapa tidak banyak anak-anak Muhammadiyah itu jadi perwira menengah, perwira tinggi di TNI, Polri, ya, di DPR ini semacam semua, ya. Jadi dalam hal perpolitikan itu kita mesti tiru ini anak-anak Nahdien. Mereka tuh semangat kalau dalam politik, Pak. Semangat, makanya bisa lebih lebih banyak mendominasi. Ya, itu. Memang Muhammadiyah ini punya banyak amal usaha, ada alasannya. Kita sibuk ngurusin amal usaha, Ustaz. Iya, tapi ente
ngurusi amal usaha terus, tapi tidak ngurusi negara ini ya gimana? Ya itu nggak bisa begitu. Ya, negara ini juga harus diurus, bukan hanya ngurusi amal usaha kita saja gitu. Jadi saya kira itu ya, salah satu cara kita menjawab kegalauan, kegelisahan kita. Jadi kalau ada dari teman-teman kita di luar kita yang perlu kita contoh, ambil contoh yang baik ya. Semangat mereka untuk mengisi politik itu. Ya, banyak kader-kadernya di dunia politik dan mereka mikirin politik itu siang malam, Pak. Iya. Itu teman-teman NU itu mikir politiknya siang malam itu, kader-kadernya itu. Jadi wajar kalau menterinya lebih banyak. Ya, menterinya lebih banyak itu. Wajar kalau dirjennya tuh lebih banyak gitu ya. Karena dia mikirin itu siang malam. Ya, sementara kita enggak. Ya, lebih sibuk mengurusi internal. Ya, mengurusi internal itu oke, bagus. Tapi juga harus disiapkan pos-pos keluar itu siapa yang harus diwakafkan untuk bangsa dan negara. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab.